Militer Israel kembali melancarkan serangan udara intensif ke wilayah Lebanon Selatan dan BK pada akhir Juli 2025. Dikutip dari Al-Mayadin bahwa serangan ini disebut sebagai pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sejak November 2024. Beberapa kota di wilayah selatan seperti Al-Aisyah, Al-Mahmudiyah, dan Al-Jarmak menjadi sasaran utama jet tempur Israel. Di waktu yang sama, pasukan pendudukan juga menjatuhkan bom suar di atas wilayah Wazani. Serangan udara turut menyasar kawasan pinggiran kota Nabishet, Masa, dan Brital di wilayah BK. Dilaporkan bahwa serangan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan dilakukan secara intermittent. Pada 28 Juli malam, sebuah pesawat tabrak awak Israel dilaporkan menargetkan sepeda motor di pusat kota hingga menewaskan 1 warga sipil dan melukai 4 lainnya. Rusia resmi memulai babak baru dalam hubungan bilateralnya dengan Suriah seusai tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Pada 31 Juli 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Menteri Luar Negeri Suriah Ashad al-Shaibani di Kremlin. Pertemuan tersebut menandai dimulainya fase baru kerjasama antara Moskow dan Damaskus. Mengutip dari Tribun News, delegasi Suriah tersebut juga melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi Rusia untuk mempererat pemahaman politik dan militer antara kedua negara. Pemerintah Suriah menyebut pertemuan tersebut sebagai momen bersejarah yang mencerminkan perubahan signifikan dalam arah hubungan kedua negara. Melalui pertemuan itu, Al-Shaibani menegaskan bahwa Suriah siap memperbaiki hubungan dengan Rusia. Ia menyebut kerjasama baru ini akan dibangun berdasarkan kepentingan rakyat dan kemitraan yang seimbang. Selain itu, Putin menyampaikan bahwa Rusia menolak segala bentuk intervensi dari Israel terhadap Suriah dan berkomitmen mendukung rekonstruksi serta stabilitas wilayah tersebut. Kelompok perlawanan Hamas menyatakan siap kembali ke meja perundingan dengan Israel. Namun mereka menegaskan bahwa kelaparan di jalur Gaza harus segera dihentikan sebelum proses negosiasi bisa dilanjutkan. Mengutip dari Tribun News bahwa Hamas menilai pembicaraan damai tak lagi relevan selama jutaan warga Palestina masih menderita kelaparan akibat pengepungan Israel. Mereka juga mengkritik langkah Israel yang sempat menarik delegasi dari negosiasi di Doha, Qatar. Melalui pernyataannya pada 31 Juli 2025, Hamas menyebut kelaparan di Gaza telah mencapai titik kritis hingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan lebih dari 2 juta warga. Mereka mendesak masyarakat internasional segera bertindak untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembantaian massal oleh Israel. Hamas juga meminta agar bantuan makanan dikirim tanpa syarat dan pembatasan serta menjamin keselamatan warga yang menerimanya. Pemimpin Ansar Allah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, menuduh negara-negara Arab gagal bertindak atas kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza. Ia bahkan menyebut kelambanan mereka menyebabkan kejahatan terus terjadi tanpa hambatan. Melalui pidato mingguannya pada Kamis 31 Juli lalu, Sayyid Al-Houthi menyebut Israel terus menipu dunia dengan dalih bantuan udara ke Gaza. Padahal, pengiriman bantuan darat jauh lebih efektif. Mengutip dari Al-Mayadin yang menilai aksi airdrop hanyalah ilusi kemanusiaan untuk menutupi kekejaman nyata. Ia mengklaim bahwa kelambanan negara-negara Arab bukan berasal dari rakyatnya, melainkan dari pemerintah mereka yang tunduk pada pembatasan dan tekanan politik. Menurutnya, masyarakat Arab bisa menekan pemimpinnya jika ada keberanian untuk bertindak kolektif. Lebih lanjut, ia menuding adanya kerjasama antara rezim Arab dan Israel dalam pertukaran informasi dan intelijen. Ia juga mengecam sikap Eropa, terutama Inggris yang menurutnya kontradiktif, mengklaim ingin mengakui negara Palestina namun tetap memasok senjata ke Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sengaja memperpanjang perang di Gaza untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Mengutip dari Ynet News pada 1 Agustus, bahwa Trump dan sejumlah pembantunya meyakini bahwa Israel sebenarnya telah mencapai sebagian besar tujuan militernya. Namun, Netanyahu diduga terus melanjutkan serangan demi memperkuat posisinya di dalam negeri. Sumber Gedung Putih menyebutkan bahwa frustasi terhadap Netanyahu terus meningkat, meski hal itu belum berdampak pada perubahan kebijakan resmi Amerika Serikat. Trump secara terbuka menyatakan bahwa satu-satunya cara cepat menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza adalah dengan Hamas menyerah dan membebaskan para sandera. Namun, di balik layar, ia disebut kesal dengan sikap Netanyahu yang dinilai memperlambat proses gencatan senjata. Selain itu, Trump juga terus menyalahkan Hamas atas kegagalan negosiasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.